Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk pada mata kuliah geometri transformasi. Mohon maaf Ibu harus merekam video ini karena kebetulan Ibu harus ada acara yang tidak bisa ditinggalkan dan kalian juga tidak bisa Ibu tinggalkan. Jadi harus benar-benar dibagi. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu Ibu akan mempresentasikan, memberikan materi tentang geometri transformasi. Saya izin ya tutup video supaya sinyalnya bagus. Bentar, saya share screen dulu. Oke ya. Nah, di sini minggu sebelumnya kita sudah mempelajari dasar-dasar dari geometri transformasi, yaitu tentang surjektif, injektif. Nah, baik ya, ini kan udah paham ya, udah pintar semua insya Allah. Baik, kita lanjut. Nah, ini apa sih sebenarnya pengertian dari transformasi? Jadi definisinya ada beberapa, yaitu suatu transformasi pada suatu bidang V. Bidang V itu anggap aja suatu ruang. Bidang V itu bidang, itu tapi di variabelnya dinamakan V, ya. Suatu transformasi pada suatu bidang V adalah suatu fungsi bijektif dari V ke V. Jadi mentransformasi dari satu bidang ke bidang yang lain, dari V ke V. Nah, jadi contohnya misalnya dari lantai ke dindingnya itu dari bidang V menuju ke bidang dari bidang V yang untuk di lantai menuju ke bidang V yang di dinding. Itu. Jadi kita mentransformasi itu, menggeser transformasi itu bukan menggeser, jangan, kalimatnya salah. Tapi mentransformasi dari satu bidang ke bidang yang lain. Nah, jadi transformasi dikatakan suatu fungsi bijektif dari V ke V. Sehingga dapat menyatakan, nah ini bacanya adalah T ini transformasi dari V ke V. Transformasi dari V ke V adalah transformasi. T adalah transformasi jika si T ini merupakan fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Udah kita bahas kemarin. Dengan V sama dengan XY, di mana XY adalah anggota bilangan real. Nah, V itu ada koordinatnya yaitu X, Y, tapi X, Y ini adalah anggota bilangan real. Kemudian suatu fungsi F dari himpunan A ke dalam into. Nah, jadi suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu pengawanan yang memasangkan setiap anggota A tepat satu di anggota B. Itu kemarin udah ada himpunan A, ada himpunan B. Jadi into satu-satu mana ya ini. Nah, ini into boleh juga, ini adalah tepat satu nih, contohnya begini boleh. Tepat satu into namanya, dari fungsi A ke fungsi B ini dikatakan tepat satu. Jadi suatu fungsi F dari himpunan A ke dalam himpunan B adalah suatu pengawanan yang memasangkan setiap anggota A tepat satu ke anggota B. Bagaimana ditulisnya? Ini F apa tadi? F fungsi. Kalau T transport masih harus ingat. Jadi fungsi A ke B itu merupakan dikatakan fungsi jika A, B yang ada di A, ya kan? Itu A sama dengan B. Ada A, ada B, tapi dia di A. Tapi syaratnya A itu sama dengan B, maka FA itu sama dengan FB. Nah, fungsi A ke B disebut fungsi injektif satu-satu jika untuk sebarang A, B di A, sebarang A, B di A dengan FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Nah, yang terakhir fungsi F dari A ke B disebut fungsi surjektif pada atau pada dan untuk. Jika untuk setiap B di A, jika setiap B di B terdapat A di A, sedemikian FA sama dengan FB, artinya fungsi A sama dengan B, itu dia. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini I, fungsi I dari V ke V.
yang didefinisikan sebagai IX, Y. Nih, fungsi IX, Y sama dengan XY. Kalau tadi kan gini ya. Nih, Ibu apa? Nah, kalau ini kan tadi fungsi A ke B, ya kan? Fungsi A ke B, maka ini FA sama dengan B. Fungsi A sama dengan B. Kalau ini V ke V terhadap I, maka IXY sama dengan XY. Untuk setiap X, Y di V merupakan transformasi. Nah, XY ini kan berada di V. Maka dikatakan transformasi karena apa? Karena I merupakan fungsi bijektif. Kenapa coba dia dikatakan fungsi bijektif? Apa tadi definisi fungsi bijektif? Coba ingat. Fungsi bijektif harus diketahui ya. Apa sih sebenarnya kata-katanya? Nah, yang kedua apa? Perkawanan. T apa tadi? T apa? Kalau F fungsi. Kalau T apa? Transformasi. Jadi transformasi dari A ke B dengan T-nya ini berarti ini A nih. A, X, Y. B-nya 2Y, X tambah Y. 2Y ini fungsi apa? 2Y fungsi X, kan koordinat dianya. Terus X tambah Y di fungsi Y. Untuk setiap X, Y di V merupakan transformasi karena T adalah fungsi dari A ke B dan T adalah fungsi satu. Ini kalian buktikan nih kenapa. Nah, kemudian misalkan A tertentu di V diberikan suatu perkawanan T pada V dengan aturan untuk sebarang P di V, TP sama dengan Q titik tengah AP yang merupakan suatu transformasi. Nah, ini pembuktiannya. Nah, anak-anak, jadi, nah, yang ini, bentar ya. Nah, T merupakan fungsi dari A ke B. T merupakan fungsi dari A ke B. Ini pembuktiannya. Yang di sini nih. Nah, ini pembuktiannya. Kalau T fungsi 1, nih dia. Ini T fungsi 1 dan T adalah surjektif. Ini pembuktiannya. Ini sebelah sini. Nah, kalian harus memahami ini. Nah, memahami ini dan memahami ini. Jadi minggu depan Ibu mau tanya ini nanti, paham nggak tentang ini? Kenapa bisa pembuktian gitu? Boleh di screenshot ini sekarang. Nah, kalau sudah paham ini, Anda bisa membuktikan yang ini. Ini Ibu nggak mau jelasin. Kita lihat lagi ya. Nah, ini tadi kan. A merupakan, misalkan A tertentu di V diberikan suatu perkawanan T pada V dengan aturan untuk sebarang P di V, TP Q dengan Q titik tengah AP. Q titik tengah AP. Oke, ini Q adalah titik tengah AP. Apa dikatakan? T merupakan fungsi. Karena untuk sebarang P di V, titik tengah dari AP adalah tunggal. Titik tengah dari AP adalah tunggal. Pertanyaannya, ada nggak titik tengahnya 2? Kayak nggak mungkin kan? Titik tengah itu pasti 1. Nggak mungkin 2 titik tengah itu. Nah, ini dia. T merupakan... Oke. T merupakan fungsi 1 karena jika diambil 2 titik P dan Q dengan titik tengah AP adalah... saya ulang. T merupakan fungsi 1 karena jika diambil 2 titik yaitu P dan Q, ya kan? Dengan titik tengah AP itu sama dengan titik tengah dari AK. Ini dia. Maka diperoleh titik P dan Q adalah berhimpit, yang berarti P sama dengan Q. Nah, ini kita pahami coba. Jadi ini ya. Misalkan A tertentu di V, ya kan? Diberikan suatu perkawanan T pada V dengan aturan sebarang P di V itu TP sama dengan Q. Nah, TP sama dengan Q. Apakah T merupakan sebuah transformasi? T itu merupakan fungsi karena untuk sembarang P ini kan bidang V ini, semua ini bidang V. Diambillah sebarang P. Ini di V. P itu ya kan? Nah, P itu adalah titik tengah dari
Maaf, ini terbalik, Nak. Ini Q ya. Coba saya jangan salah nih. Q, ini Q nih. Saya edit dulu. Coba. Oke ya. Oke. Nah. T merupakan fungsi karena untuk sebarang key di V itu merupakan titik tengah tunggal dari AP, itu udah jelas tadi kan. Nah ini T merupakan, bentar, save F5 biar kita gedekan. Nah si Q ini udah pasti titik tengah dari AP itu tunggal, pastinya tunggal ya. Nah kemudian T merupakan fungsi satu-satu karena jika diambil buat titik, ambil sembarang P dan Q. Nah, dengan titik tengah AP, nah ada P sama Q, kemudian ada lagi satu garis lagi A dan P. Nih, ada satu garis lagi dengan A dan P. Titik tengahnya itu sama dengan titik tengah A ke Q. Nah, maka diperoleh titik P dan titik Q itu berhimpit. Benar nggak? Ini harus kalian cari tahu nih. Yang berarti fungsi persamaan P itu sebenarnya Q benar apa enggak kira-kira? Nah, ini yang harus Anda telusuri. Nah, karena dari sini T merupakan fungsi pada, T merupakan fungsi pada karena untuk setiap Q di V dapat ditemukan suatu titik P sedemikian sehingga AP ini, A ke P ini sama dengan 2 kali A ke Q. Kan betul ya logikanya AP kemari sama dengan 2 kali AQ, ya kan? Berarti fungsi T terhadap P ini sama dengan Q. Nah, jadi kalian yang pertama harus menganalisis ini. Menganalisis ini yang pertama, benar apa enggak? Kemudian yang kedua, menganalisis ini. Jadi ditulis rangkaian soalnya dan jawabannya boleh. Nanti kita upload di @link untuk minggu depan. Ya, boleh ya. Baik, terima kasih banyak untuk materi hari ini. Saya nggak mau banyak-banyak, nanti takutnya Anda bingung semua. Ini karena udah masuk materi baru lagi. Jadi supaya paham, boleh dipelajari ini. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu untuk kita nge-zoom ya, untuk beberapa istilah dan transformasi ini. Baik, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.